Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang pola-pola hereditas selanjutnya, yakni gagal berpisah atau non-disjunction. Untuk yang belum subscribe, saya ingatkan untuk ngeklik tombol di kiri pojok bawah ya, untuk subscribe, like, share, and comment. Sudah? Oke, terima kasih. Yuk kita pelajari apa itu gagal berpisah. Jadi gagal berpisah adalah sebuah kejadian jika kromosom homolog itu gagal memisahkan diri pada saat meiosis. Apa itu kromosom homolog? Kita sudah mempelajarinya di video sebelumnya ya, jadi silahkan dibuka. Nah, kenapa kok kromosom homolog ini gagal berpisah? Tidak lain dan tidak bukan adalah ada ketidakmampuan atau ada miss gitu ya. Ada miss pada benang spindle sehingga tidak bisa melekat pada kinetokor. Misalkan kita punya tetrat kan, di tetrat ini tuh kan ada kinetokor. Nah, benang spindle itu kan harusnya melekat di sini, di kinetokor. Akan tetapi pada kejadian gagal berpisah ini adalah benang spindle tidak melekat di kinetokornya tetrat maupun di kinetokornya kromat bersaudara pada meiosis 2. Sehingga akibatnya kromosom homolog gagal berpisah. Kapan itu terjadi? Yakni pada pembelahan meiosis, baik pada meiosis 1 dan meiosis 2. Ingat bahwasanya meiosis itu adalah pembelahan untuk menghasilkan sel gamet. Sehingga ketika terjadi gagal berpisah pada saat meiosis, akibatnya adalah gamet, baik itu entah sel sperma ataupun sel telur atau ovum yang terbentuk dari meiosis tersebut akan ada yang kelebihan kromosom dan akan ada yang kekurangan kromosom. Kalau yang kelebihan kromosom ini akan menjadi N+1. Sedangkan yang kekurangan kromosom maka akan menjadi N-1. Harusnya kan kromosom pada sel sperma maupun ovum itu kan N ya. Nah, macam dari gagal berpisah ini ada dua, yakni non-disjunction atau gagal berpisah pada meiosis 1 dan non-disjunction pada meiosis yang kedua. Ini gambarnya, di samping ini ada gagal berpisah pada meiosis 1. Meiosis 1 itu satu sel induk akan membelah menjadi dua sel anakan. Nah, ini terjadi gagal berpisah. Harusnya masing-masing tetrat ini kan menuju ke kutub yang berlawanan. Akan tetapi pada salah satu tetrat ini gagal berpisah. Gagal berpisah. Sehingga akibatnya akan dihasilkan dua sel anakan yang salah satunya kelebihan kromosom, satunya kekurangan kromosom. Berarti ini adalah N+1, yang ini N-1. Nah, sekarang non-disjunction pada meiosis yang kedua. Meiosis pertama, satu sel menghasilkan dua sel anakan. Meiosis kedua, masing-masing sel anakan hasil dari meiosis pertama tadi. Ini meiosis pertama. Ini lanjut meiosis 2 ya. Nah, di meiosis kedua ini gagal berpisahnya berlangsung pada salah satu dari sel anakan hasil dari meiosis 1 tadi. Kita bisa melihat inilah yang gagal berpisah. Kalau yang normal itu kan masing-masing kromatid bersaudara akan menuju ke kutubnya sendiri-sendiri. Sedangkan yang gagal berpisah ini kromatid bersaudara tidak memisah atau non-disjunction. Akibatnya akan dihasilkan 4 sel anakan hasil dari meiosis kedua ini memiliki kromosom, kalau ini berarti N+1. Ini N-1. Dia kan harusnya masing-masing memiliki kromosom 2 ya. Nah, ini kromosomnya hanya 1. Berarti N-1. Hilang satunya kemana? Pergi ke sel saudaranya, sehingga sel saudaranya ini kelebihan 1, N+1, ini N-1. Kalau dari sel induk dari meiosis kedua ini yang normal, maka akan tetap dihasilkan N dan N. Itulah macam dari gagal berpisah atau non-disjunction. Sehingga kalau kita membicarakan kapan sih ini berlangsungnya gitu, kapan non-disjunction pada meiosis 1, kapan non-disjunction pada meiosis 2, ya kita kembali lagi pada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis kalau pada manusia itu kan di manusia laki-laki berarti kan spermatogenesis ya.
Spermatogenesis pada laki-laki berjalan setiap hari, mulai dari dia akil balik sampai hari kematiannya. Sedangkan kalau pada perempuan, meiosis berlangsung di setiap bulan di masa suburnya sampai nanti ke memasuki masa menopause. Nah, penyebabnya apa? Jadi penyebabnya bisa karena faktor adanya radiasi ya, radiasi ultraviolet misal, kemudian dari radiasi sinar X, radiasi sinar gamma dan yang lain-lain. Bisa juga dari faktor adanya masuknya zat-zat penyebab mutasi ya. Zat-zat tersebut bisa saja masuk melalui udara, polutan udara ya, bisa juga melalui air, polutan yang ada di air, bisa juga polutan tanah gitu yang kemudian terserap oleh bahan-bahan makanan yang kita konsumsi, entah itu beras, sayur mayur, buah-buahan dan lain-lain. Nah, sekarang kita langsung ke contoh nyatanya ya pada kejadian gagal berpisah ini. Nah, ini saya sudah tuliskan di sini ada 3 macam perkawinan. Yang warna hitam ini adalah perkawinan normal. Jadi pernikahan atau perkawinan antara seorang perempuan XX ya dengan seorang laki-laki XY, maka kemudian gamet dari genotip XX adalah X dan X dan XY adalah gametnya X dan Y. Selanjutnya akan dihasilkan keturunan XX, kemudian XY, XX lagi, dan XY lagi. Sehingga kalau kita tuliskan XX-nya ada 50%, XY-nya ada 50%, 50 banding 50 atau 2 banding 2 atau 1 banding 1. Dengan kata lain 50-50. Peluangnya sama-sama 1 untuk menghasilkan anak perempuan atau anak laki-laki. Ini yang normal. Sedangkan yang warna biru ini adalah jika terjadi gagal berpisah di kromosom XX. Berarti pada ibu ya. Parentalnya ibu XX, ayah XY. Terjadi gagal berpisah. Nih. Jadi ini gagal berpisah. Karena gagal berpisah, akhirnya gametnya tidak bisa memisah X dengan X seperti pada perkawinan normal non gagal berpisah. Akan dihasilkan gamet XX. Akibatnya, sel telur yang lain akan memiliki kromosom N-1. Jadi kalau ini N+1 ya, kalau ini N-1. Atau dengan kata lain tidak ada kromosom di dalamnya, kosong. Pada ayah, sel spermanya gametnya akan X dan Y. Nah, kemudian ketika terjadi fertilisasi, X membuai XX ya akan dihasilkan XXX. Lantas XXY, kemudian selanjutnya adalah X0 dan yang terakhir adalah Y0. Untuk XXX ini mengalami sindrom yang disebut sindrom wanita super. Kemudian kalau XXY dia mengalami sindrom Klinefelter, sedangkan X0 mengalami sindrom Turner, dan jika Y0 maka anak tersebut akan letal atau mati. Untuk penyakit-penyakit atau sindrom-sindrom ini akan kita pelajari di materi mutasi pada gen manusia ya. Oke, jadi kalian bisa melihat bahwasanya anak dari hasil pernikahan seorang ibu yang kromosomnya gagal berpisah dengan seorang suami, semua anaknya akan mengalami cacat atau mati. Kalau yang mati ini Y0, berarti dia laki-laki. Matinya rata-rata adalah ada di masa kehamilan ya, keguguran. Nah, yang ketiga, yang warna hijau ini, kalau tadi gagal berpisah pada ibu, sekarang gagal berpisah pada XY, berarti pada ayah ya. Ibu XX, ayah XY, ini yang gagal berpisah. Ibu gametnya X dan X bisa memisah dengan bebas, hukum Mendel yang pertama ya. Sedangkan untuk XY, karena mengalami gagal berpisah, maka gametnya akan double XY, gamet yang lain 0, tidak memiliki kromosom kelamin di dalamnya. Sehingga anak yang dihasilkan adalah ini XXY, kemudian X0, XXY lagi, dan X0 lagi. XXY seperti tadi adalah sindrom Klinefelter, sedangkan kalau X0 adalah sindrom Turner. Demikian juga di bawahnya, sehingga 50% anaknya akan mengidap sindrom Klinefelter, 50% lagi akan mengidap sindrom Turner. Seperti itu. Ini pada manusia.
Sedangkan kalau pada lalat buah ada hal yang lebih lagi ya. Kalau pada manusia itu penentuan jenis kelamin itu kan hanya ditentukan oleh kromosom X dan kromosom Y. Ternyata kalau pada lalat buah kita bisa melihat pada tabel ini. Jadi penentuan jenis kelamin atau seks pada lalat buah itu tidak hanya ditentukan oleh kromosom X atau Y, akan tetapi ditentukan oleh kromosom X juga kromosom tubuh atau autosom. Nah, penelitian terhadap penentuan jenis kelamin pada lalat buah ini ditemukan oleh Calvin Blackman Brach, sehingga kemudian teorinya dikatakan sebagai teori keseimbangan kelamin dari Brach. Kita bisa melihat bahwasanya jenis kelamin pada lalat buah atau Drosophila melanogaster ini ada betina super, yakni AA autosom ya, XXX, X-nya 3 sama seperti manusia tadi, wanita super, ini betina super. Kemudian kalau AAXX dia betina normal. Kalau AAAXX jadi ada autosomnya lebih satu ya kromosomnya, maka disebut sebagai lalat interseks. Jadi lalat interseks ini tubuhnya campuran antara organ tubuh betina dengan organ tubuh jantan pada lalat tersebut. Sehingga otomatis dia steril ya, mandul. Dan seterusnya ada jantan super juga. Jadi teori keseimbangan kelamin ini kita bisa melihat bahwasanya yang bagian ini depan ini adalah X-nya ya. Jadi kalau AAXXX, X-nya ada berapa? X-nya ada 3. A-nya ada berapa? A-nya ada 2. Sehingga 3/2 adalah 1,5. Ini teori keseimbangannya. Dihasilkan betina super. Kalau X-nya 2, A-nya 2, 2/2 1 betina. Kalau X-nya 1, kemudian A-nya 2, 1 dibagi 2 berarti 0,5 itu adalah jantan. X-nya 2, autosomnya 3 berarti 0,67 dia berjenis kelamin interseks. Sedangkan jika X-nya 1, autosomnya 3, hasilnya 0,33 dia akan menjadi jantan super yang juga mandul. Sehingga yang fertil atau subur itu hanya yang betina dan yang jantan sesungguhnya. Oke ya, jadi itu gagal berpisah pada manusia dan juga gagal berpisah pada lalat buah. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.